saya adalah Ahinonci. Saya kelas C Pendidikan Geografi angkatan 2019. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Ekonomi dengan judul Gambaran Perkembangan Ekonomi di Masa Sekarang dalam Sudut Pandang Geografi. Jadi pada sudut pandang geografi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama sudut pandang keruangan, yang kedua sudut pandang lingkungan, dan yang ketiga sudut pandang kewilayahan. Yang pertama yaitu sudut pandang keruangan. Jadi pada sudut pandang keruangan yaitu objek formal ditinjau dari segi nilai suatu tempat dari berbagai kepentingan. Dari hal ini kita bisa mempelajari tentang letak, jarak, keterjangkauan dan aksesibilitas dan lainnya. Dan yang kedua yaitu sudut pandang lingkungan. Pada sudut pandang lingkungan yaitu diterapkan dengan cara mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan keadaan suatu tempat beserta komponen-komponen di dalamnya. Dalam suatu kesatuan wilayah, komponen-komponen tersebut di atas komponen abiotik dan biotik. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang kewilayahan. Pada sudut pandang ini, objek formal dipelajari kesamaan dan perbedaan antar wilayah, serta wilayah dengan ciri khas dari sudut pandang. Kemudian muncul wilayah seperti kawasan gurun, yaitu daerah-daerah yang mempunyai ciri-ciri serupa dengan komponen alternatif. Adapun kondisi ekonomi di Indonesia akibat Corona saat ini. Pada tahun 2020 mungkin menjadi tahun terberat bagi dunia. Wabah Corona atau COVID-19 melemahkan hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Berusaha untuk mencegah penyebaran lebih luas dengan melakukan beberapa pembatasan aktivitas tentu menyebabkan adanya dampak yang mempengaruhi laju ekonomi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia akibat Corona mengalami guncangan hebat dari berbagai sektor. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari semua lapisan yang sudah mulai keterterangan untuk bisa bertahan di tengah hantaman COVID-19. Adapun kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak dapat dikatakan bagus dan bisa terbilang buruk. Pemberlakuan peraturan baru di pemerintah agar penyebaran COVID-19 tidak meluas memberikan dampak baik atau buruk. Adapun beberapa pada dampak buruk kondisi ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan di sektor informasi dan komunikasi. Ekonomi Indonesia akibat Corona di sektor informasi dan komunikasi tercatat mengalami peningkatan pada triwulan 2020 dengan pertumbuhan mencapai 0,53%. Hal ini sendiri dikarenakan masyarakat untuk tetap berada di rumah saja selama masa pandemi dan keluar jika memang sangat perlu. Tentu saja himbauan tersebut membuat masyarakat menjadi info dalam melakukan komunikasi via internet. Yang berikut, penurunan wisatawan membuat sektor wisata di ujung tanduk. Larangan keluar masuk dari dan juga ke Indonesia sangat dibatasi. Hal ini tentu saja berunjuk pada penurunan dalam sektor wisata, di mana pada triwulan 1 tahun mengalami penurunan hingga 34,9% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini menjadi banyak perhatian, apalagi Indonesia memperoleh pendapatan yang cukup besar dari sektor pariwisata ini. Berikut, transportasi juga bertumbuh negatif. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan skala besar-besaran membuat sektor transportasi juga terkena dampak, di mana jumlah penumpang rel, bus, dan juga pesawat mengalami penurunan yang cukup besar, bahkan mencapai angka negatif. Dengan adanya penjabaran singkat, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dan waspada agar tidak tertular. Kondisi ekonomi sekarang ini pasti akan berangsur-angsur pulih kembali serta sedia kala, dan dibutuhkan kerjasama semua pihak
optimal yang tinggi diikuti kerjasama keras akan membuat ekonomi Indonesia pulih kembali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas yang berkomitmen untuk memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan. Terus mencetak generasi muda penerus bangsa yang selalu untuk melalui gejolak di dunia, utamanya dalam bidang ekonomi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.